Salam Pancasila. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini podcast Sampan Salam Pancasila yang akan berbincang mengenai Pancasila secara menarik dan juga dalam bahasa yang menyegarkan. Dan telah hadir pada saat ini narasumber kita yaitu adalah Bapak Tony Saud Situmorang MM PhD. Terima kasih Bapak sudah PhD-nya belum. Oh, belum. PhD-nya belum. Sebagai doa kami untuk Bapak. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah hadir Ya. untuk menyempatkan waktu di podcast kami pada kesempatan kali Ya, ini. ya. Baik, yang kita ketahui, siapa yang tidak tahu mengenai Bapak Saud Situmorang begitu ya Bapak ya? Masa sih? Karena juga kita mengetahui Bapak sangat aktif sekali dan juga pernah beliau menjadi ketua KPK dan juga saat ini aktif di akademisi ya Pak ya? Ya, aktif banyak di kegiatan-kegiatan lah, baik itu berupa kursus-kursus diminta untuk menginspirasi mereka. Baik. Kalau pegawai negerinya udah pensiun. Baik. Ya. Dan juga sahabat Pancasila sangat menarik sekali. Ada satu hal yang baru saya ketahui mengenai latar belakang beliau yaitu dulunya beliau merupakan sarjana fisika yang pada saat ini kok bisa ya Pak ya sarjana fisika masuk begitu ke dalam ranah politik dalam tanda kutip yang mana beliau juga pernah menjadi bagian dari Badan Intelijen Negara Ya. dan juga bergabung di KPK dan sekarang sudah kembali. Ya. Nah, mungkin Bapak dapat menceritakan sedikit mengenai pengalaman sebelumnya. Ya, jadi ketika saya kuliah itu kan angkatan 79. Kamu 79 belum lahir ya? Belum Bapak. 79 itu saya waktu itu pemerintahan isu-isu mengenai bagaimana kita mempunyai sumber energi baru. Sekarang kan jadi isu kan, energi terbarukan. Supaya kalau waktu itu kita laksanakan, kita membuat satu proyek nuklir, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Waktu itu kajiannya cukup dalam ya. Nah, saya fisika kan dapat beberapa semester tentang energi. Terus kemudian pernah belajar IMC kuadrat juga. Teman-teman rumus klasik yang sangat punya ya. Jadi itu kan menarik untuk kemudian ternyata negara waktu berencana. Maka direkrutlah saya oleh Badan Intelijen Negara dan ditempatkan di salah satu direktorat teknologi. Kita mengkaji waktu itu nuklir ini bagaimana. Waktu itu kita udah mau sampai menuju bahkan ke negara Jepang, Kanada atau Amerika teknologinya. Udah detail, bahkan pertapakannya udah ada. Jadi saya ikut di situ. Nah, saya direkrut masuknya di waktu itu kan perlu keamanan ya. Saya direkrut dari sarjana fisika di situ. Nah, kemudian ketika itu proyeknya tidak jadi, Pak Harto juga nggak tertarik akhirnya karena banyak pro kontra, di antaranya soal bagaimana itu makan rusak lingkungan dan seterusnya. Dan saya akhirnya tertarik ke bidang yang lain. Ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kalau Lemhanas kan bicaranya itu juga. Nah, dari situ setelah saya lihat mendalami di persoalan Ipolek, Sosbud, Ankam itu, plus milnya juga ya, itu kan semuanya problemnya di belakangnya korupsi. Iya, problemnya korupsi di belakang itu semuanya. Ideologi itu kan dikorup benar kan. Politik kita hari ini juga bicara mengenai politik, ekonomi terlebih, semuanya di belakang itu korupsi, isunya itu korupsi. Nah, ketika kemudian saya tidak masuk lagi di substansi teknologinya, mendalami Polek Sosbud, Ankam, dan kebetulan saya sebetulnya itu ikut di resimen mahasiswa, jadi dunia intelijen itu udah dari mahasiswa itu udah punya bakat intelijen gitu. Mungkin dari orang tua juga ya. Ya, jadi artinya gini, setelah kemudian saya mendalami kejahatan-kejahatan antar negara, ya waktu itu saya tugas di luar negeri, kejahatan antar negara itu pun ternyata di belakangnya itu korupsi. Isunya itu korupsi. Katakanlah kejahatan antar negara itu money laundering, penyeludupan orang, penyeludupan segala macam bentuk kejahatan antar negara itu kan belakangnya korupsi. Nah, itu sebenarnya membuat saya akhirnya sesat di KPK, kira-kira gitu, Mbak. Baik. Kata sesat tadi menjadi menarik begitu ya ketika juga telah cemplung langsung ke KPK dan mungkin banyak sekali Bapak menemukan fenomena-fenomena para penyelenggara negara khususnya yang Bapak temui selama bertugas di KPK begitu ya Pak ya. Dan apakah itu juga menjadi faktor, apa sih faktor yang mendorong begitu
mungkin beberapa, kasus yang pernah ditemukan. Mengapa sih penyelenggara negara itu rentan sekali dengan adanya korupsi? Ya, jadi sebagaimana diskusi kita hari ini, FGD kita hari ini saya orang-orang pada tanya memang, "Keren BPIP sekarang keren." Mulai diskusi-diskusi tentang bagaimana sebenarnya, masuk ke bawah yang lebih detail, apa sebenarnya persoalan negeri ini gitu ya. Hari ini saya juga bicara hukum ya sebagai sarjana fisika saya jadi sebut teori complexity theory, bahwa segala sesuatu itu yang simpel-simpel itu bisa bikin masalah jadi besar. Terus kemudian saya juga bicara bagaimana strategi dikaitkan dengan nilai, values. Nilai itu yang sebenarnya yang dirusak di negeri kita. Kita punya uang, kita punya barang, punya strategi, punya struktur, punya sistem, punya skill, punya segalanya. Tapi kalau di hatinya nggak ada Pancasilanya itu hilang. Jadi ini sebenarnya yang ini tugas kita yang sangat tadi saya mengingatkan juga hampir semua kementerian sekarang kan logonya kan Garuda. Iya. Mereka sudah menjalankan nggak sih 5 nilai itu gitu. Nah, saya waktu itu termasuk orang yang paling banyak berontak quote and quote di KPK ketika kemudian undang-undang KPK itu diganti dengan alasan berbagai macam, dianggap tidak efisien, tidak efektif, nggak perlu OTT segala macam. Nah, itu yang menurut saya ini yang kita harus luruskan kembali, dan saya pikir teman-teman di BPIP punya kompetensi untuk mengingatkan itu, bahwa ada sebuah penyimpangan yang besar di ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita katakan tadi, bahwa kalau saya katakan ada bulatan, ada strategi, struktur, skill, sistem, staff, dan semua orang pintar, uang. Tapi kalau di dalamnya Pancasilanya nol, ini nol. Di dalamnya itu kalau bahasanya strategi manajemennya itu dari katakanlah McKinsey dari Amerika, dalamnya itu values. Values itulah yang saya sebut sebagai Pancasila itu. Anda punya banyak orang, punya keahlian. Sekarang coba, siapa yang nggak main chat GPT sekarang? Iya kan? Satu hari kamu bisa bikin buku sampai 30 gitu. Tapi kalau di kepala kita nilainya tidak untuk keadilan, kebenaran, dan kejujuran, kita akan hanya nabrak dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu sebabnya hari ini saya menganggap apa yang didiskusikan oleh BPIP hari ini dalam kaitan bagaimana kita menghindari, kita diskusi tadi soal konflik of interest. Karena semuanya itu dari konflik of interest. Saya tadi ngambil contoh. Bahkan seorang presiden, dia nggak paham bahwa ketika dia menikahkan anaknya, semua menteri hadir di jajaran kayak jadi pagar ayu, itu nggak boleh, itu konflik of interest. Ya, dia nggak paham itu gitu. Tadi kita berdiskusi juga tentang bagaimana kalau bisa suatu saat BPIP sebagai yang paling detail memahami Pancasila untuk kemudian meng-create yang lebih detail lagi, membangun dan kita sebut sebagai Ethics Government Office Government Ethics. Yang ini yang kita anggap nanti untuk bisa melihat seseorang menteri, kadang-kadang kalau ngomongnya ngaco tuh, hentikan itu OTT, itu melanggar undang-undang itu sebenarnya, itu nggak etis ngomong kayak begitu. Nah itu siapa yang menegur itu? Kalau dalam tempo sekarang ini sebenarnya BPIP bisa negur. Ya dong, kita bicara Pancasila, iya kan? Nah oke, nanti untuk lebih yang lanjut kita bisa menegur itu ya dengan lewat badan yang saya sebut tadi itu di dalam forum tadi, ya, yang disebut sebagai Government Office of Ethics. Ya itu yang akan mengawal sehingga kemudian kita bisa menjabarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa tujuan kita itu adalah membahagiakan rakyat di Indonesia kan. Sekarang rakyat Indonesia bahagia nggak? Kita urutan ke-70 dari negara yang paling berbahagia. Karena indeks persepsi korupsinya 34. Indeks korupsi 34 itu bahkan di bawah Timur Leste. Timur Leste 43 loh dibalik gitu. Padahal dia baru merdeka kemarin. Hari ini tahun 2023 indeks persepsi korupsi kita adalah 34. Dan itu berawal dari 8 institusi yang melihat kita, cara kita berpolitik, cara kita menata militer, cara kita menata keamanan, menata polisi, menata katakanlah hakim, pegawai negeri, swasta, semuanya dinilai keluarlah angka 34 dan itu kecil sekali kalau kita bandingkan dengan Singapura 80, Malaysia naik dari sekarang menjadi 50. Jadi ini mungkin satu hal yang menurut saya menjadi penting buat kita semua, bahwa ke depan bagaimana sebenarnya kalau kita memang mau paham dengan nilai tadi, udah kita nggak ada kayak keraguan lagi bahwa nilai yang dimaksudkan itu nilai Pancasila. Orang Amerika dengan 7S tadi itu boleh dia bilang ya values is depend on struktur, skill, staff dan seterusnya. Tapi kalau kita di dalamnya nilai Pancasila, makanya saya bilang ini kompetensi BPIP, teman-teman di BPIP untuk menjelaskan kepada publik, lu menyimpang, lu konflik of interest,
lu nggak boleh seperti itu dan seterusnya. Ya kan kita bicara terus beliau, "Kok kamu jadi kayak seperti dewa?" Enggak, saya digaji untuk itu. BPP digaji untuk menentukan bahwa presiden kita cenderung sekarang abuse of power. Yes, kamu digaji untuk itu loh. Nggak boleh. Loh, kok tersinggung? Ya kan kamu harus ngomong di media. Ya. Pak, ucapan Bapak itu bertentangan dengan ini, dengan ini. Kita ada undang-undang anti korupsi. Kita ada yang namanya kemudian undang-undang 28 tentang undang-undang KKN. Which is seseorang konflik of interest di situ bisa dipidana dan seterusnya. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal PowerPoint saya sendiri, tadi saya katakan nggak ada yang baru di negeri ini. Ya, tinggal kita mengubahnya aja menjadi sesuatu yang menjadi lebih terimplementasi. Kira-kira gitu. Baik, berarti dalam 1 dekade ini belum terasa nuansa yang baru begitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita lihat bahkan kalau dari sisi pemberantasan korupsi kita mundur. Ketika saya meninggalkan KPK, indeks persepsi korupsi kita itu 40. 40 itu naik 1 aja susah. Kemudian setelah KPK-nya dibuat kayak begitu, dia aclok ke 34. Yang saya bilang tadi di bawah Timor Leste. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya kita bisa mengubah ini untuk menaikkan ini kembali lagi. Tadi kita dalam diskusi juga disebutkan perlu mengembalikan KPK. Nah ini pemerintahan baru. Pemerintahan baru ini punya passion enggak? Apakah dia punya passion untuk kemudian mengembalikan fungsi-fungsi check and balance dan menjauhkan perilaku konflik of interest yang kami di KPK biasanya menyebutnya COI. Konflik of interest itu yang mempersulit kita sebenarnya. Bahkan Ibu Sri Mulyani di beberapa tempat sering saya bilang agak sulit kita masuk ke OECD, ya kan, Organisasi Economic Development Country di Eropa, karena konflik of interest kita masih tinggi. Konflik of interest itu tadi contoh yang sederhana. Banyak pejabat tuh nggak paham bahwa sebenarnya kalau kita di KPK tadi saya katakan yang sederhana kita udah masuk. Ketika orang mencet lift pakai kaki aja bisa dipotong gajinya gitu. Nah itu mungkin kita harus masuk ke detail-detail itu. Baik, menarik juga tadi terkait dengan juga government of ethics gitu ya Pak Ya. ya. Nah untuk government of ethics sendiri bagaimana gagasan tersebut dimaksudkan begitu? Ya, jadi tadi kita sudah diskusi itu, saya tadi mengajukan itu, mudah-mudahan teman-teman di BPP bisa menerima usulan saya. Ini saya mengcopy program apa yang dilakukan Amerika. Jadi Government Office of Ethics ini melihat apa yang dilakukan semua pejabat negara atau penyelenggara negara, bahasa hukum kita penyelenggara negara. Segala sesuatu yang punya potensi konflik of interest itu harus ditegur dan harus diberitahu dan dia harus ikut. Kalau memang dia nanti tidak mau juga, itu tentu ada sanksi etik. Sanksi etik itu nanti kita lihat. Kalau memang juga tidak ada pidananya, ya tidak ada pidananya. Tapi publik akan menilai. Sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa seseorang itu sesuai dengan etik. Jadi nanti akan ada, umpamanya begini. Ada seorang pejabat punya anak. Anaknya kemudian di BUMN. Baru mau ikut tes. Umpamanya gitu, baru mau ikut tes bagaimana. Kemudian ada nggak potensi, dia harus declare tuh anak saya mau di ini loh ya, mau masuk di salah satu BUMN, saya nggak campur-campur loh, dia yang masuk ke sana, sampai sedetail itu, bukan malah menemukan KKN-nya telepon menterinya, anak gua mau masuk nih, ya kan agak susah kayak begitu. Jadi sekali lagi ini mungkin yang kita perlu memikirkan di ke depan, bahwa semua persoalan-persoalan yang menyangkut konflik of interest itu harus kita minimal sekecil mungkin. Dan kemudian harus ada government office etik ini yang akan memantau itu sehingga kemudian dia bisa menegur gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, berarti gagasan terkait dengan Office of Ethics ini juga akan memasukkan Pancasila sebagai core values-nya. Oh iya, itu sudah pasti. Kita nggak ragu di situ. Kalau perlu kita mendetail-detailkannya. Kalau poin ketuhanan seperti apa. Saya kan berulang kali mengatakan saya ngomong di TV salah, saya ditegur itu karena dianggap tidak disiplin. Karena di KPK itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. 9 nilai ini, segala tingkah laku pegawai KPK itu sesuai dengan itu. Kalau dia nggak sesuai dengan itu, yang tadi saya sebut contoh juga di forum, ada orang nggak minjem helm, lupa ngembaliin, yang punya helm bingung. Lihat di CCTV, oh itu ternyata ada yang ngambil. Itu dipotong gajinya, dia dianggap tidak disiplin. Sama masuk ke detail-detail itu gitu. Sehingga kemudian kita bisa mengawasi, sehingga orang nggak sampai pidana dulu. Kan Mbak tahu kita dulu menjarakan wakil ketua DPR kan, nah itu karena memang komisi etiknya nggak jalan, dia sesuka-sukanya aja ke sana kemari ketemu dengan orang, padahal itu kan nggak boleh. Anda mau ketemu seseorang itu potensi konfliknya tinggi, apalagi kalau di situ punya kepentingan.
Nah, itulah yang saya katakan tadi juga kita sudah sampaikan, Pak Amin juga sepakat untuk kemudian kita harus menjabarkan detail-detailnya. Jadi office ini pun kalau nggak ada detail-detailnya, hanya ngambang kayak gitu, harus bertakwa. Bertakwa kayak gimana, ya kan? Terus kemudian harus katakanlah kemudian apa namanya, memiliki wawasan kebangsaannya seperti apa, ya kan? Persatuannya gimana, permusyawaratan gimana, keadilan sosial itu kan harus dijabarkan ya, untuk kalau dulu kan ada istilah itu apa tuh, dalamnya kamu belum lahir kali ya, ada 37 nilai atau apa itu dia. Oh, 32 butir. Iya, nilai-nilai itu kan. Itu jangan dibilang norak. Enggak, kita di KPK patok ada 9 nilai. Lu nggak cocok dengan 9 nilai, lu keluar. Itu aja. Karena itu nilai-nilai itu harus dimasukkan. Jadi nggak boleh tersinggung juga. Nah, jadi cuman kan persoalannya kembali lagi, anak-anak sekarang itu kan, kalau putri saya bilang itu, Pak, anak-anak sekarang itu emosinya cuman 11 second gitu. Oh, ya. Nontonnya TikTok yang udah lebih dari 5 menit aja dia nggak mau nonton lagi. Kita tadi berdebat, saya bicara dengan seorang pembicara juga, gimana ya cara kita memasarkan Pancasila ini, anak-anak sekarang ini. Ya 11 second udah cukup lah, 1 second kamu bicara sila ke-1, 1 second sila kedua, sehingga kemudian dia menarik gitu ya Pak. Betul sekali, dengan bagaimana juga dengan upaya memasukkan Pancasila pada ruang-ruang publik begitu ya Pak ya. Dan mungkin pertanyaan satu lagi terkait dengan ada keresahan yang menyebutkan bahwa Pancasila saat ini dinilai sangat elitis dan masih utopis begitu. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pandangan terkait hal ini, pro atau kontra, atau misalkan dikaitkan dengan nantinya pesan kepada penyelenggara negara di periode berikutnya itu seperti apa? Yang perlu dipahami adalah bahwa Pancasila itu adalah nilai, core values yang kita bisa jabarkan. Dari 5 itu kali 100 itu bisa 500 nilai. Ada nilai yang tidak terbatas di situ, yang kita sebenarnya sudah paham betul sebenarnya kalau kita bicara etik, baik atau benarnya, salah atau tidaknya. Kan orang sering berdebat mana etik, mana ini, terus kemudian mana hukum dan seterusnya. Sebenarnya kan bicara baik dan buruk itu sebagai orang yang masih ingat namanya sendiri gitu ya. Nggak jauh kalau dia nggak ingat namanya sendiri. Nama saya siapa gitu pasti tahu. Dia pasti tahu mana yang buruk, mana yang jelek. Tinggal kita kan selama ini tidak ada satu barang yang mengobserve ini, yang memantau ini, yang mengontrol ini. Kamu tuh nggak sesuai dengan ini. Kamu nggak sesuai dengan ini. Kamu melakukan ini. Jadi kalau saya kembali lagi pertanyaan Mbak tadi, bagaimana sebenarnya nilai ini bisa dijabarkan? Negara-negara lain dia nggak memiliki ini, tapi sebenarnya mereka menjalankan itu, ya kan? Bahkan Lee Kuan Yew pernah bilang bahwa dia bekerja dengan 5 principle apa gitu dia sebutnya, ya kan, yang disebutnya nilai-nilai yang ada di negara itu kemudian dia mengadopsi dari nilai kita. Jadi menjabarkan sebuah nilai yang harus dipatuhi di luar dari pidana ya. Kalau pidana nanti bicara lagi undang-undang tipikor gitu ya, namanya dia korupsi, sudah ada barang bukti, ya itu diadili. Tapi sebenarnya sebelum ini dilakukan dengan baik, ujung-ujungnya dia akan pidana. Nah, makanya di depan ini kita harus lebih filternya harus lebih kencang. Sama dengan saya bilang di KPK itu mencetlip pakai kaki, potong gaji. Ya kan? Itu resikonya besar kan? Kalau kakinya kotor, ngecetlip bisa koslet itu satu lip itu. Itu yang sebenarnya complexity theory saya bilang. Sebagai orang fisika bicara complexity theory. Tornado di California bisa terjadi karena ada kupu-kupu yang mengepak di Meksiko, kan gitu katanya kan. Dari hal kecil ya? Dari yang kecil-kecil kita harus memulai. Dan saya harap teman-teman di PBB yang harus mulai dari sekarang ini membesarkan sensornya. Jangan kecil hati juga kalau kita harus menjabarkan 100 nilai dari sila pertama, 100 nilai dari sila kedua dan seterusnya. Ya memang itu tugas kita untuk menjelaskan itu kepada masyarakat. Karena sekarang orang menganggap itu menjadi sesuatu yang sangat diawang-awang. Karena memang setelah merdeka kita nggak pernah menurturing people, menurturing anak-anak kita, bahwa ini loh sebenarnya yang akan menjalankan. Terus kemudian tadi juga didiskusikan soal jadi contoh. Itu sudah pasti. Contoh itu sudah pasti. Itu sudah nggak usah ragu kita di situ. Tetapi untuk memberi orang-orang yang harus memberi contoh ini, itu kan nggak gampang. Ya kita harus menegur presiden kita setiap hari. Ya, Amerika juga belakangan mulai ngaco presidennya kan. Ya kan? Coba Trump itu kan ngaco tuh. Karena memang dia nggak paham konflik of interest. Tapi ada OJA-nya yang mereka ngawasin terus. Sehingga anaknya berbisnis seperti apa. Yang kayak gitu-gitu. Sehingga kemudian kita bisa menekan laju pertumbuhan
konflik of interest ini, sehingga kemudian keadilan, kebenaran, kejujurannya tercipta. Jadi hukum menjadi bermanfaat, hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil. Ini kan 3 persoalan di negeri kita. Hukumnya seperti nggak berguna. Kan saya bilang tadi nih, saya dibilang tadi dalam PowerPoint saya, apa yang baru sih yang kita diskusikan di sini? Nggak ada yang baru kan? Iya. Jadi hukum menjadi pasti, hukum menjadi bermanfaat, hukum menjadi adil. Nah, ini yang menjadi kita harus jaga benar-benar, sehingga nggak kemudian ada orang yang tiba-tiba harus karirnya nanjak tanpa kemudian melewati Proses. proses yang katakanlah egalitarian dan seterusnya gitu, Mbak. Baik, berarti masih ada optimisme terkait dengan juga Pancasila bagi eksistensinya ke depan, terutama juga sebagai penuntun bagi penyelenggara negara ke depannya. Oh iya dong, kalau enggak saya nggak datang juga ke sini ke BPIP. Karena memang saya karena memang dari awal, dari kecil itu jiwa kepahlawanan itu mungkin datang dari orang tua ya. Dia berjuang di Aceh, ya kan? Dia Batak, Kristen tapi berjuang di Aceh. Dan dia nggak pindah agama tuh, ya kan? Itu kebahagiaan buat saya kan, buat orang tua yang ngasih contoh ke saya kan, semuanya itu sama gitu kan. Nah jadi maksudnya gini, bahwa memang akan ada orang-orang yang merasa kecewa dengan Pancasila. Keadilan itu nggak ada, nggak pernah datang ke saya, nggak diberi kesempatan beribadah dengan baik. Ada banyak yang dia punya justifikasi bahwa sila ke-1 dan seterusnya itu mengecewakan dia dan keluarganya. Nah itulah yang saya katakan kembali tadi, karena 3 hal ini sebenarnya, hukum yang tidak bermanfaat, hukum yang tidak pasti, hukum yang tidak adil. Tapi kalau ini kita lakukan, ya Pancasila pasti akan jadi harapan. Dan sudah dapat dipastikan, kita nggak ragu-ragu, yang harus jadi contoh itu adalah orang-orang yang menerima sesuatu dari negara sebenarnya. Baru kemudian nanti akan taat pajak. Nggak ada juga negara yang dalam konteks tax rasio, nggak ada juga negara yang membangun tanpa pajak. Jadi sekarang kan, saya katakan kembali lagi, banyak sesuatu yang tidak pasti dan tidak adil dan tidak manfaat. Ini yang mungkin teman-teman di BPIP harus mulai mengingatkan itu. Kan banyak ahli-ahli nih, ada ahli hermeneutis segala macam. Ya itu yang penting tuh. Betul. Dan itu juga sejalan dengan tugas dan fungsi dalam BPIP begitu Bapak. Dan juga nanti satu lagi mungkin kami mohon satu quote untuk penyelenggara negara ke depannya dan pesan untuk BPIP. Ya, buat BPIP Anda tetap semangat karena Anda yang paling mulia, karena konstitusi kita sudah menjelaskan di halaman pertama konstitusi kita itu bicara Pancasila di situ, bicara juga kesejahteraan. Melihara orang terlantar, membuat orang cerdas. Dan oleh sebab itu kalau kita sudah lakukan itu dari awal, nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kita jalankan, dan kepada penyelenggara negara memahami itu, bahwa Anda digaji untuk kemudian membuat rakyat Indonesia bahagia dan cerdas, pernah nggak kita pahami seperti itu? Apapun kerjanya, apakah Anda itu di pertanian, apakah itu di teknologi, Anda bisa membayangkan sekarang ini tiba-tibanya ada pusat data nasional kita itu hancur kayak begitu. Saya bilang itu teori kompleksitinya mungkin ada yang bawa flash disk dari luar main colok kayak gitu. Simple. Semuanya dari situ. Nah kemudian itu karena memang mungkin SOP tidak dijalankan. SOP tidak dijalankan, ya itu etik juga. Orang yang tidak menjalankan SOP etik karena negara terancam. Data hilang kan begitu kan. Kalau bawa flash disk dari rumah, masukin di kantor dan sebagainya. Nah masuk ke detail-detail itu. Jadi sekali lagi Anda kalau penyelenggara negara, Anda harus masuk ke detail-detail mengawasi anak buah supaya kemudian kita nggak rugi terus. Teknologi apa yang belum kita punya? Cuma nuklir. Yang lain kita punya. Big data kita punya. Semua aplikasi yang paling canggih kita punya. Nah, tapi sekali lagi, tadi saya jelaskan di bagian depan, Anda memiliki segalanya, strategi, struktur, skill, sistem. Kalau Pancasila-nya nggak jalan, dia nggak akan menghasilkan seperti apa yang kita sebut tadi, bahwa kita membahagiakan rakyat. Dan itu sebenarnya yang paling tinggi sebenarnya. Mau berapa lama sih kita hidup di dunia? Ada nggak orang Indonesia rata-rata 100? Sudah 70 udah susah. Nah, di sisa hidup kita bisa mau memberikan sesuatu untuk kemudian menciptakan hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil. Dan itu pesan Pancasila yang sebenarnya harus dipahami, dimulai dari pembukaan sampai yang terakhir. Mungkin ini yang ke depan kita perlu pesankan, terlebih kepada pemerintahan baru. Anda nggak boleh mengatakan apaan sih etik. No, etik itu udah yang paling tinggi. Mau pakai teori apa Anda? Sebab etik itu adalah prosedur, etik itu adalah tata krama, etik itu adalah bebas dari konflik of interest. Etik itulah yang memastikan bahwa Anda adalah setara menempatkan anak buah dan atasan dan seterusnya. Jadi
Jangan merasa bahwa kemudian apa sih itu BPIP? No, BPIP ini saya bilang tadi di cara semua kementerian lambangnya Garuda. Mereka sudah berbuat nggak sesuai dengan Garuda itu? Ya kan? Ngomongnya selalu di depan, di bawah selalu berbeda. Dan saya bangga bisa dikasih kesempatan untuk kemudian datang ke BPIP. Soal kemudian ada statement yang over dan segala macam, kan orang banyak nggak tahu detail-detailnya. Detail-detailnya juga kita nggak menjelaskan ke publik. Dan semuanya ini strategik, ya kan? Nah, strategik kembali lagi, karena value di dalamnya menjelaskan Pancasila, ya memang itu memiliki resiko kalau kita bicara kebijakan publik. Kebijakan publik mana yang nggak punya resiko? Bayangin aja, Trump itu nulis di WA-nya, ngasih tahu seseorang, masuklah orang menguasai istana waktu itu. Itu conflict of interest. Amerika yang begitu besar bisa ngirim pesan, ya kan? Bagaimana dengan kita yang di Indonesia saat ini? Jadi kita harus masuk ke detail, SOP dan seterusnya. Dan itu mungkin yang jadi penting. Enggak? Baik, terima kasih. Sungguh komprehensif sekali untuk perbincangan kita pada kali ini dan bagaimana juga kita tetap optimis mengenai adanya eksistensi Pancasila di masa mendatang dan juga pesan untuk bagi para penyelenggara mendatang supaya dapat mewujudkan tujuan dari negara Indonesia dan juga sila kelima Pancasila. Begitu hasil dari podcast kita pada kali ini dan juga sahabat Pancasila, jangan lupa saksikan juga podcast Sampan yang akan ditayangkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak Saud Situmorang dan juga sahabat Pancasila. Demikian saya Sari Wijastuti undur diri dan salam Pancasila. Salam Pancasila.